perhatikan Alkitab dalam 2 hari yang lalu. Lalu tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saya satu ayat, 1 Korintus 15, ayat yang ke-58. Ketika saya baca ayat ini, Alkitab berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita baca karena ini satu ayat saja, maka kita baca dengan keras 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ada 3 kata kunci di sana, berdiri teguh, steko. Steko itu artinya stay. Kemudian kita dapat kata bahasa Inggris, dari bahasa Yunani itu dipakai kata steko, yang artinya berdiri teguh. Seperti pilar ini tidak akan goyah, dia yang menopang seluruh bangunan ini. Demikian juga Tuhan menyuruh saudara dan saya untuk berdiri teguh, tidak boleh goyah. Bahkan bukan cuma berdiri teguh, tapi Alkitab katakan jangan goyah. Kalau Anda teguh dalam Tuhan, maka otomatis Anda tidak mungkin goyah. Amin. Dan yang ketiga adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya bahwa janji berkat, hak kita dijamin oleh Tuhan. Katakan amin. Hak kita dijamin oleh Tuhan. Satu waktu saya baca cerita daripada seorang anak Tuhan yang juga menolong seorang anak Tuhan. Dan anak Tuhan A ini menolong anak Tuhan B. Anak Tuhan B ini sedang dalam masalah, dalam pergumulan, bisnisnya hancur, keuangannya benar-benar habis, dicuri, diambil alih oleh orang. Dan anak Tuhan A ini kemudian dia menolong, dia mendoakan, dia menasihati, bahkan menolong dalam hal keuangan. Beberapa tahun kemudian anak Tuhan yang B ini mulai bangkit. Kemudian dia jadi sukses. Dan ketika dia jadi sukses, anak Tuhan yang A ini telepon dia, teleponnya sudah tidak diangkat. Ketika dia dengar bahwa ada kekeliruan yang dia buat dan dia telepon si A ini, teleponnya juga sudah tidak diangkat. Ketika mereka bertemu di dalam gereja, yang si B ini tidak mau lagi nyapa yang si A. Bapak Ibu perhatikan, ketika dia didekati, sudah tidak mau lagi untuk tegur sapa dan sebagainya. Kenapa? Karena si B ini sudah diberkati dengan limpah. Ketika Anda tolong seseorang, orang itu bisa melupakan kebaikan Anda. Ketika Anda mendoakan seseorang, terjadi kelepasan, terjadi deliverance, terjadi kesembuhan, terjadi terobosan, tapi dia bisa lupa Anda. Kalau direlevansi dengan kehidupan Anda dengan Tuhan, kehidupan kita dengan Tuhan, kira-kira ketika Tuhan tolong saudara, berikan kepada kita jalan keluar, berikan kepada kita kekuatan, berikan kepada kita kesembuhan, berikan kepada kita berkat, berikan kepada kita anugerah, berikan kepada kita kasih-Nya, saudara lupa Tuhan atau Tuhan lupa saudara? Jawab yang jujur. Jauh dulu, kalau enggak kita berhenti. Saya berhenti khotbah, doa berkat pulang. Pertanyaannya ini, kita yang lupa Tuhan atau Tuhan yang lupa kita? Yang bilang saya lupa Tuhan, angkat tangan. Jujur, ayo. Kalau Anda enggak angkat tangan juga, doa berkat pulang. Untuk apa kita kumpul-kumpul di gereja, tapi Anda enggak ngerti tentang prinsip ini? Haleluya. Ayo katakan, saya lupa Tuhan. Ketika Anda diberkati, Anda lebih daripada si B tadi. Anda bilang gini, nanti aja kalau masalah banyak baru cari Tuhan lagi. Nanti aja, kalau aku udah tua, shalom, baru melayani Tuhan, now. Ya. Anak perempuan saya berkata begini ketika dia diwawancara untuk masuk di tempat magangnya. Diwawancara karena mereka dari sekolah yang pakai bahasa Inggris, mayoritas pakai bahasa Inggris. Diwawancara juga dari kantornya pakai bahasa Inggris. Dia tutup pintu, tapi saya nguping. Saya panggil istri saya, dengar. Eri lagi ngomong, ditanya pakai bahasa Inggris, dia jawab pakai bahasa Inggris. Saya nggak terlalu ngerti bahasa Inggris dengan fasih. Tapi ditanya begini, kamu
ketika nanti 10 tahun ke depan, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kerja di tempat kami ini? Dia katakan begini, saya mau melayani Tuhan. Loh, papa kamu, mama kamu kerja apa? Dua-duanya pendeta. Kan papa kamu, mama kamu pendeta. Otomatis juga satu waktu nanti kamu jadi pendeta. Ketika kamu mungkin sudah kerja 30 tahun di dunia marketplace, nanti kamu sudah tua, baru kamu nanti datang jadi pendeta. Anak perempuan saya katakan begini, ya, bahwa saya tidak mau kasih sisa-sisa waktu saya untuk Tuhan. Saya mau kasih ilmu yang saya dapat sekarang. Kekuatan yang saya dapat sekarang. Semua yang saya punya sekarang, saya mau kasih untuk Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak, saya dengan istri nggak pernah bilang anak-anak kami, ayo full time. Saya selalu tawar, boleh full time, silakan. Tapi kalau masuk di kantor, papa ini gembala, nanti di rumah baru papa. Halo? Tapi kalau kamu mau kerja di luar, papa izinkan. Silakan berkarya di sana. Anak perempuan saya katakan, papa, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh, saya mau melayani Tuhan full time. Saya ngomong lagi, kamu bisa nggak, papa punya teman ini, papa bisa telepon, kamu bisa kerja di situ. Perusahaannya perusahaan yang baik, perusahaan yang terbaik. Bisa, dia katakan tidak papa, saya mau kasih hati saya. Berkali-kali saya mencoba menguji hati anak ini. Anak yang paling besar juga yang sama. Dia katakan, papa, saya mau untuk kerja di luar lebih dulu, nanti baru saya ke dalam. Dalam boleh aja. Kalau kamu mau, papa telepon teman papa, kamu mau di sini enggak? Kita menerima begitu banyak kebaikan demi kebaikan. Saya ingat ketika tahun 2019, saya dengan istri ada di Jakarta. Chris itu masih umur 6 bulan. Saya ingat waktu itu. Saya di Jakarta itu setiap hari saya punya jadwal khotbah 2 kali. Di gereja yang sudah dijadwalin, ada sekretaris gereja besar gitu yang menjadwalkan saya. Ya. Dan tiba-tiba dalam satu kesempatan, seluruh jadwal saya itu di-cancel. Seluruh jadwal saya itu di-cancel. Tidak ada orang yang telepon kami. Tidak ada orang yang, halo Luther apa kabar, halo Leni apa kabar. Nggak ada, telepon kami di rumah nggak ada. Istri saya berkata begini, di mana orang-orang yang dekat dengan kita, di mana orang-orang yang sayang dengan kita, apa mereka nggak tahu bahwa kita ada dalam situasi kondisi seperti ini. Kita nggak lakukan dosa. Tapi saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji hati kita. Bapak Ibu tahu nggak? Hanya ada satu orang yang telepon kami berdua. Dan itu orang tua rohani kami. Bapak Pendeta Frankie Utan. Telepon begini. Shalom Luther, apa kabar? Om dengar kamu begini. Nanti Om akan bicara, nanti Om akan kasih kabar kepada kamu. Satu-satunya orang yang telepon kita. Dalam 1 tahun kami sedang alami itu. Cuma orang tua rohani kami. Saya hargai. Sekarang ini, kami tidak satu rumah. Tapi saya anggap itu orang tua yang menolong kita di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit. Saya nggak bisa lupa. Amin. Saya nggak bisa lupa. Karena Tuhan pakai beliau untuk menolong kita. Saya belajar banyak juga dari beliau. Dan ada kalinya kalau saya telepon beliau ngomong, saya nggak ngomong satu kata pun. Saya cuma iya om. Kalau saya nggak bisa, saya katakan kalau ini mungkin kasih saya waktu om. Kita nggak satu rumah. Saya nggak harus lakukan apa yang beliau katakan. Kenapa saya iya. Karena saya ingat akan kebaikannya. Di mana Tuhan pakai beliau nolong saya. Amen. Manusia bisa lupa. Tapi Tuhan tidak akan pernah lupa. Ketika saya masih muda. Dan saya selalu pelayanan, Tuhan percayakan untuk deliverance, ngusir setan dan sebagainya, konseling begitu banyak orang. Ketika saya nikah, istri saya pernah tanya kepada saya, sayang, orang itu masalahnya apa? Kenapa sekarang sudah jadi PDP? Orang itu problemnya apa? Kenapa dia sekarang sudah jadi begini? Saya ngomong dengan istri saya katakan gini,
Saya dapat rema ketika saya waktu pertama kali bertobat 3 tahun dalam Amsal 25 ayat yang ketiga, bahwa kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Jadi saya minta maaf dari kamu, saya nggak akan sampaikan kepada kamu apa yang orang itu katakan kepada saya. Jadi matinya di saya. Sampai kapan? 24 tahun kami nikah. Saudara bisa tanya ke istri saya, apakah dia tahu? Karena jadi komitmen saya, sejak dari muda sampai sekarang. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara. Si A tadi merasa bahwa jeripayanya yang ia lakukan tidak dihargai dan sia-sia sama sekali. Padahal ia berkorban begitu banyak, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga, bahkan dia menolong dalam hal keuangan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab tadi mengatakan begini, karena itu saudara-saudara yang kekasih. Ya, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Kalau Bapak Ibu tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka Tuhan mau kita berdiri teguh. Katakan, saya harus berdiri teguh. Bagaimana cara berdiri teguh? Apakah malam nanti saya nggak tidur? Apakah di gereja saya juga nggak boleh duduk? Kan disuruh berdiri teguh kan? Tidak. Sedang bicara tentang hati saudara dan saya yang tetap tegak lurus dengan Tuhan. Katakan, hati saya harus tegak lurus dengan Tuhan. Tegak lurus artinya selalu mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Bahwa manusia berjanji bisa bohong, manusia berjanji bisa berdusta, manusia berjanji dan bisa lupa. Tapi Tuhan yang berjanji tidak akan pernah lupa janji-janjinya. Dia selalu menjawab saudara dan saya tepat pada waktunya. Amin. Beberapa kali saya lihat ketika Tuhan izinkan kita membangun gedung ini, ada sebuah titik di mana setan berkata kepada saya, kamu nggak bisa bangun rumah Tuhan. Kamu nggak bisa bangun rumah Tuhan ini. Dan saya duduk sebentar, lalu tiba-tiba ayat firman, saya ingat ayat firman muncul dalam hati saya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang artinya melekat kepada Tuhan. Dikatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya tegak lurus dengan Tuhan. Tegak lurus itu artinya steko. Steko itu artinya begini, menggali dalam rumah ini, dasar daripada rumah Tuhan ini, panjangnya masuk 12 meter Bapak Ibu. Dan saya lihat alat yang untuk menekannya itu, beratnya itu 1,5 ton kalau nggak salah, untuk tekan yang panjangnya itu masuk ke dalam, 12 meter masuk ke dalam. Kemudian pilar-pilar ini disambungkan, lalu dinaikkan saudara. Ini dirancang untuk 7 lantai. Rumah Tuhan ini dirancang untuk 7 lantai. Ya. Bahkan IMB keluarnya itu 8 lantai. Kita minta 7, dikasih 8. Bonus 1 lantai. Ya, 1 lantai itu new beginning. Haleluya. Tapi masuk ke dalam dan dibangun. Kemudian jadi kuat. Dia menopang seluruh berat daripada begitu banyak hal yang ada karena ada tiang ini. Saudara dan saya akan bisa menghadapi tantangan persoalan, akan bisa menghadapi kehidupan, akan bisa menghadapi problem yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Bapak Ibu tidak akan bisa pakai ilmu yang Bapak Ibu dapat di bangku kuliah. Bapak Ibu juga tidak bisa pakai apa yang Bapak Ibu rasa bahwa Bapak Ibu mampu dari hati, dari pengalaman yang lampau. Nggak bisa. Bapak Ibu juga nggak bisa andalkan orang lain. Tapi Anda bisa andalkan Tuhan. Anda bisa andalkan Tuhan. Amin. Karena itu Alkitab berkata begini, berdirilah teguh. Satu saat saya ketemu dengan salah seorang yang jadi mentor ya daripada orang tua rohani saya. Waktu saya ketemu, saudara tahu bahwa dia bukan orang yang sehat, tapi dia orang cacat. Saya waktu ketemu pertama kali itu saya kaget. Tapi waktu saya ngomong dengan beliau 10 menit, saya tahu bahwa orang ini sangat kuat dengan Tuhan. Ketika ngomong, dia katakan begini, dia bilang ke saya, Luther, kalau kamu lihat saya, kamu akan berpikir banyak hal,
Dan mungkin kamu bisa berpikir seperti orang lain, bahwa saya adalah orang yang tidak dianggap. Saya tidak hidup karena apa kata orang, karena memang saya lahir seperti ini. Ini bukan juga pilihan saya. Tapi kalau ini Tuhan izinkan saya lahir seperti ini, saya harus terima dan saya harus ucap syukur. Dia menghasilkan seorang hamba Tuhan yang bagi saya luar biasa, yang sampai hari ini memuridkan begitu banyak orang, termasuk diri saya sendiri. Ketika saya ketemu dengan orang ini, saya lihat bahwa hidupnya benar-benar simple, sederhana. Lalu dia ngomong kepada saya tentang bagaimana bergantung kepada Tuhan. Dia katakan, saya nggak kalahkan, pastor. Saya ada yang hanya memuridkan orang-orang yang nggak punya uang juga. Tapi sampai hari ini, saya masih bisa hidup. Saya masih bisa ke Denpasar. Saya masih bisa kemana-mana. Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan. Tapi saya tahu satu hal, bahwa saya seperti ini supaya saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya seperti ini supaya orang bisa datang dan bergantung kepada Tuhan. Ada orang datang kepada seseorang karena tinggi, ganteng, cantik. Kemudian ketika lama-lama ketika ketahuan bahwa orang itu punya sesuatu yang tidak bisa dicontohi, Anda kecewa. Tapi ketika saya lihat orang ini, saya nggak tahu saya masih ada nomor handphone atau tidak. Ketika ganti handphone kemarin. Tapi saya lihat hampir setiap waktu dia kirim ayat-ayat firman Tuhan, dan bagi saya orang ini sangat kuat dan bergantung kepada Tuhan. Saya belajar, sehingga waktu dari muda, saya mulai setiap hari baca Alkitab, saya hafal satu ayat firman Tuhan. Bapak Ibu pikir sampai sekarang? Sampai sekarang. Makanya kita punya grup namanya grup Speak the Word. Grup memperkatakan firman Tuhan. Saya lihat tidak semua jemaat mau ikut. Anda rugi besar orang-orang yang jemaat yang ada di online mengikutinya. Ya. Kalau Anda tidak lakukan, di rumah kami punya kelompok sendiri. Anak-anak istri juga sampai hafal. Sudah sekarang 300 hari ya. Dulu sudah sampai berapa ratus hari, kemudian mulai lagi dari nol. Ya. Saya katakan gak apa-apa kalau sudah 300 hari, absen 1 hari, diampuni. Tapi istri saya katakan, tidak, saya mau mulai dari nol lagi. Sekarang 280 hari. Saya nggak tahu Bapak Ibu ikut atau tidak. Tapi kalau kita nggak punya firman, kita nggak akan bisa hadapi keadaan dan situasi dan menang dalam kehidupan. Tapi kalau Bapak Ibu punya firman, maka Bapak Ibu akan terus ingatkan Tuhan. Janji-janjinya, ingat bahwa manusia lupa, Tuhan tidak akan pernah lupa. Bagaimana Tuhan tidak akan pernah lupa? Bapak Ibu ingatkan Tuhan tentang janji-janjinya. Amin. Sehingga kita jadi orang Kristen yang menyimpan firman Allah dan melakukan firman dalam hidup kita. Matius pasal 1 ayat yang kedua berkata begini, renungkanlah firman Allah siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, bukan Matius pasal 1 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, renungkan firman Allah siang dan malam, bukan cuma siang saja, tapi malam juga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan dipakai kata H-A-G-A-H, hagah. Kenapa sampai kita disuruh merenungkan firman Tuhan? Kata hagah itu artinya pikir firman. Kata hagah itu artinya memperkatakan firman. Kata hagah itu artinya mendeklarasikan firman. Kata hagah itu adalah menyanyikan firman. Tadi worshiper dengan para pemusik di depan ini, mereka sedang memperkatakan firman dengan nyanyian. Jangan cuma di gereja, tapi di rumah saudara. Waktu pagi, kita punya yang namanya mujizat pagi. Saya juga nggak jarang lihat Bapak Ibu muncul di situ. Kita punya healing and prophecy. Saya juga jarang lihat Bapak Ibu muncul di situ. Terutama para pekerja jarang ikut di situ. Jemaat yang online sering ikut, saya lihat mereka sangat aktif 2 tahun ini. Bagaimana dengan onsite? Anda punya gembala yang sama. Haleluya. Amin. Alkitab berkata bahwa saudara dan saya harus memperkatakan firman.
Dan yang kelima adalah melakukan firman. Lalu kalau kita lihat Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, firman Allah berkata begini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, coba kita lihat ayatnya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Masih pakai kata memperkatakan adalah haga. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat terjemahan King James-nya. Alkitab King James-nya berkata berhasil itu prosper dan beruntung itu adalah good success. Ada orang di dunia yang sukses tapi tidak good, sukses tapi dia KKN, sukses tapi nipu, sukses tapi injak-injak orang. Dikatakan begini, dia mengalami the way prosper dan mengalami a good success. Wow, Bapak Ibu tahu yang namanya prosper itu bukan pas-pas nih, air dalam aqua ini pas-pas dengan kemasannya. Ini mungkin kaya tapi dia tidak prosper. Amin. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan. Lalu Bapak Ibu mau jadi orang apa? Pertanyaan ulang. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan. Berapa banyak yang setiap kali ditanya tidak mau? Angkat tangan. Orang kaya itu di sorga dapat tingkatan paling rendah. Karena di atas orang kaya ada orang yang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Puji Tuhan, lambaikan tangan dong. Ya. Di atas orang yang diberkati Tuhan ada lagi orang yang dimuliakan Tuhan. Anda mau yang mana? 3-3 angkat tangan. Maunya 3-3, jangan mau cuma 1. Amin. Orang yang tetap berdiri teguh dengan Tuhan itu tetap mempercayai bahwa penyediaan itu ada pada Tuhan. Alkitab berkatakan aku dijamin oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang menghidupi kita. Ingat satu waktu, ingat masih cerita daripada Ko Samson Ho, bahwa pendeta Ko Samson Ho, satu waktu anaknya itu yang kecil itu sedang habis susu, lalu dia kemudian ambil, karena harinya sudah malam, ambil kaleng susunya, ajak istri, gandeng tangannya, kemudian peluk kaleng susu dan berdoa, Tuhan aku percaya hari ini bahwa kaleng susu yang kosong ini akan terisi dengan susu sehingga anak saya malam ini bisa minum susu. Dalam nama Yesus berdoa mungkin 30 menit dan mempercayai bahwa terisi susunya, dan ketika mereka amin, mujizat terjadi. Kaleng susunya tetap kosong. Masih ingat ceritanya? 30 menit kemudian ada orang yang ketok pintu. Selamat malam, shalom Pak. Saya antar kaleng susu, mereknya sama, tinggi kalengnya sama. Diantar malam itu, cuma beda 30 menit setelah selesai doa. Bapak Ibu, anaknya malam itu minum susu, besok pagi mereka mau pergi minta terima kasih kepada ibu tetangga itu. Ketika mereka sampai depan rumah, ibu tetangga lagi sapu halamannya. Dan mereka berdiri, ibu terima kasih. Tadi malam ibu sudah antar susu kepada anak saya. Benar-benar habis susu bu. Ibunya toleh mereka berdua. Lihat suaminya juga keluar, toleh. Dan ibunya katakan, tadi malam kami gak ke rumah Pak Pendeta. Tadi malam kami ada acara di sini. Kami gak ke rumah Pak Pendeta. Sekarang yang kagetnya Pak Pendeta dengan ibunya. Hah? Berarti yang malam antar bukan ibu. Berarti yang malam antar ke satu kaleng susu adalah malaikat yang diutus dari sorga untuk memberi susu bagi anak saya. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, salah satu datang juga melalui doa. Ketika Anda malas doa, Anda gak dapat apa-apa. Itu namanya steko. Anda berdiri di hadapan Tuhan. Ketika Anda berdoa, itu sebagai sebuah lambang. Anda berkata begini, saya gak bisa Tuhan. Semua ini tentang Tuhan dan pekerjaannya. Baru Alkitab mengatakan bahwa peperangan ini bukan milikmu. Peperangan ini bukan tentang kamu. Ini adalah peperangan Tuhan. Sehingga kemenangannya diberikan kepada kita. Wow. Bapak Ibu perhatikan. Sesuatu yang wonderful, yang luar biasa Tuhan nyatakan. Jadi ketika mujizat terjadi, itu cuma ingin Tuhan menyatakan bahwa karena dia percaya kepadaku. Ketika Anda lihat jalan keluar, karena Tuhan ingin nyatakan begini, karena dia percaya kepadaku. Dan Bapak Ibu jangan pernah lupakan, datang ibadah itu sebagai bukti bahwa kita stay dengan Tuhan.
Kalau Anda malas ibadah, itu berarti bahwa Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Anda malas, Anda masa bodoh, Anda acu tak acu. Dan Anda pikir begini, bahwa dengan kekuatanku sendiri, aku sanggup menghidupi keluargaku. Ada batasannya Pak, ada batasannya Bu. Tapi ketika Anda datang berdua, ketika Anda pegang firman Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, dan Anda berkata amin, Anda berkata setuju, maka Anda sedang berdiri di hadapan Tuhan. Anda berkata masalahku besar, rasanya nggak bisa keluar. Sadrak, Mesak, Abednego berhadapan dengan tita raja. Semua para pembesar, wakil rakyat, bupati, menteri, semuanya harus sujud menyembah kepada patung yang aku dirikan. Ketika bunyi puji-pujian dinyanyikan, maka semua sujud. Mereka berdua, mereka bertiga hanya lipat tangan dan memandang patung itu. Dilaporkan kepada raja, raja tawarkan, sekali lagi dibunyikan. Kalau kamu tidak menyembah, maka dapur api ini dipanaskan 7 kali lipat. Apa mereka langsung, iya itu terlalu panas raja, aku akan sujud menyembah. No, mereka tetap berdiri dan tidak bergeming. Dan mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Setan akan panaskan api 7 kali. Dunia akan semakin panas dan tidak terkontrol. Tapi orang yang steko, berdiri dan mempercayai Tuhan, akan dibela oleh Tuhan. Saya waktu baca ayat itu, saya berpikir, saya punya pikir main, langsung apinya jadi suhu 16 derajat. Jadi AC maksudnya, jadi AC. Bukan jadi ribuan, bukan jadi ribuan panasnya. 7 kali lipat dari biasa. Bahkan orang-orang yang paling kuat dari raja pun mati ketika lepaskan 3 orang itu masuk ke dalam. Anda mungkin ada dalam masalah, dalam api pemurnian, dalam api persoalan. Tapi ingat baik-baik, rambut di kepalamu pun terhitung dengan jumlahnya. Tidak ada bau kebakaran, jubah yang ada pada saudara. Tidak ada bau bahwa Anda gagal. Tidak ada bau bahwa Anda akan kalah. Tapi Anda akan keluar, karena matamu tertuju kepada Tuhan. Karena yang bela Anda itu Tuhan, bukan Anda sendiri. Amin. Dan Alkitab berkata begini, hanya orang-orang bodoh saja yang meremehkan kuasa Allah. Dan mereka ini ketika mereka berdiri dan mereka berkata, sekalipun Allah kami yang kami sembah tidak menolong kami tidak menyembah. Para pejabat lain pasti katakan, bodoh sekali ini orang-orang. Bukankah mereka orang yang paling pintar? Bukankah kepintaran 10 kali lipat daripada semua orang pintar yang ada di Babel? Kenapa cuma tinggal tunduk menyembah saja, nggak mau sembah? Ketika mereka menyembah patung itu, maka mereka sedang berkata bahwa Tuhan nggak ada. Ketika Anda menyembah uang, menyembah kedudukan, menyembah prestasi, menyembah kemampuanmu, Anda sedang berkata Tuhan gak ada. Tapi ketika Anda berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Tuhan, maka Anda akan melihat, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, tangannya yang tidak kelihatan akan menolong saudara. Hari ini saudara dan saya dulu, mungkin Anda salah, Anda berdosa, Anda gagal. Bukan berarti bahwa hari ini dan besok Anda akan lakukan yang sama. Anda harus bangkit dan matamu tertuju kepada Tuhan. Anda harus bangkit dan Anda berkata, Tuhan ini aku. Aku bodoh, aku gak bisa. Saya selalu berdiri di depan cermin dan saya berkata, Luther, kalau kamu gak sungguh-sungguh, Tuhan cari orang lain ganti kamu. Dari muda saya lakukan itu. Sampai sekarang, istri saya ada kalinya nggak tahu. Ada kalinya saya masuk dalam kamar, saya ada masuk dalam kamar mandi, saya tunjuk hidung saya. Ketika Tuhan lakukan mujizat, saya selalu berkata, kalau kamu nggak sungguh, dalam kelemahan, dalam kebodohan, saya selalu lakukan itu untuk mengingatkan dari mana saya berasal. Saya bergantung kepada Tuhan. Hari ini, Anda punya pergumulan. Hari ini, Anda punya problem. Panggil nama Tuhan. Datang sujud kepada nama Tuhan. Gedung ini jadi bukan karena pendeta Luther Dias. Gedung ini jadi karena beberapa daripada Anda datang setiap malam dan kita perkatakan firman di tempat ini. Kita ingatkan Tuhan tentang janji. Kita ingatkan Tuhan tentang apa yang Tuhan kerjakan. Setan mencoba mendistract, tapi Tuhan mengembalikan kembali. Dan Anda bisa lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Dia tidak pernah lupa. Haleluya. Saya tahu kiri kan. Saya sedang menyembah Tuhan yang tidak pernah lupa.
Berdiri teguh. Jangan goyah. Saudara ingat bahwa manusia bisa lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Dan banyak kali ketika Anda berbuat baik, Anda melayani dengan sungguh-sungguh, Anda tidak pernah dapat pujian, Anda tidak mengalami yang namanya ditepuk bahu mungkin oleh Bapak Gembala, atau Ibu Gembala mungkin tidak pernah katakan, wow kau keren banget. Tapi Anda tetap melayani. Dan Anda melakukan dengan sungguh-sungguh. Ingat baik-baik, apa yang Anda dapatkan itu mungkin gak cukup bagi saudara. Tapi Anda sedang menabur sesuatu di sorga yang tidak akan pernah diambil untuk Anda dan saya. Haleluya. Beberapa kali saya pergi pelayanan dan ada kalanya orang berkata, Pak kami nggak tanggung, Bapak punya akomodasi hotel. Saya yang urusin sendiri. Di Jakarta saya diundang ke sebuah gereja yang besar. Pak mohon maaf kami nggak bisa jemput Bapak. Nggak apa-apa. Anak mobilnya apa? Jalan saya mobilnya hari ini ganjil Papa. Hari ini tanggal genap. Nggak apa-apa. Papa naik Grab. Saya naik Grab bukan berarti bahwa nilai kependeritaan saya luntur dan hilang. Saya pernah ngajar Bapak Ibu, kalau uang 100.000 jatuh dalam lumpur masih ambil? Setelah jatuh dalam lumpur, kemudian dilindas sama sepeda motor masih mau ambil? Di belakang sepeda motor ada 4 ekor sapi lewat berbarengan lagi berbaris saudara. Satunya BAB di dekat itu dekat dengan uang Anda 100.000 mau ambil? Kenapa mau ambil? Nilai saya tidak ditentukan. Naik kendaraan apa? Saya satu waktu pelayanan di Jakarta dijemput sama orang yang pakai mobil yang di mobil apa itu yang di belakangnya bak itu. Pick up, dan dia waktu jemput saya dia katakan, di Pak Pendeta, dia tunduk-tunduk. Saya bilang, kamu gak usah tunduk. Kamu menyembah Tuhan dengan saya, jangan tunduk-tunduk. Saya minta maaf karena saya jemput Bapak dengan mobil ini Pak. Dia bilang, gak apa-apa. Kan saya nggak jalan kaki, ayo naik. Sudah naik dalam mobil dia katakan, mohon maaf Pak, ini mobil nggak ada AC. Nggak apa-apa, ada AC. Apa AC-nya Pak? Air sendela. Kalau sudah jalan, namanya AC juga Pak. Saya katakan, namanya apa Pak? Angin cepoi-cepoi. Bukan cuma air conditioner. Ya. Lalu jalan saudara. Jalan dia bahasa roh, dia rasa tertuduh karena dia jemput hamba Tuhan pakai mobil itu. Pulang kalau Bapak mau antar saya pakai mobil ini, saya naik mobil ini Pak. Dia tanya kenapa Pak? Supaya saya juga merendahkan hati. Juga belajar untuk kalau misal jangan sampai pergi, mesti dijemput dengan mobil mewah, Mercy atau Alphard dan sebagainya. Nggak harus. Nilai saya tidak ditentukan oleh apa yang saya naiki, tapi nilai saya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Tepuk tangannya kurang kencang. Kurang kencang. Haleluya. Untuk Tuhan kalau kita nggak boros, kita akan goyah. Ulangi. Untuk Tuhan kalau kita nggak boros, kita akan goyah. Karena kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saya kasih 1 jam, saya dapat apa? Kasih 2 jam, saya dapat apa? Kalau saya pimpin pujian, kalau saya khotbah, saya dapat apa? Kalau saya di sini, saya di sini, saya di situ, saya di sini, saya dapat apa? Kalau ketika kita hitung-hitungan dengan Tuhan, kita akan goyah. Kita sedang berkata begini, bahwa kita sedang berkata, Tuhan, ayo cepat bayar aku. Ayo cepat bayar aku. Kita nuntut dari Tuhan. Tuhan itu, lihat hati kita. Lebih daripada apa yang Anda ingin. Tuhan itu lebih memperhatikan isi hati kita. Lebih daripada rinduan kita. Kemarin saya pelayanan dari Jakarta langsung ke Ambon. Dan waktu saya sampai di sana ada orang-orang lama yang lebih lama daripada saya. Dan mereka berkata begini, kami tahu Pak Luther ini ketika masih muda. Saya ingat orangnya itu dulu orang di belakang, soundman. Ketika kita angkat alat ke lantai 4 gedung BRI di Ambon, itu nggak ada lift barang. Jadi harus angkat alat itu melewati meja-meja kantor BRI. Dan tidak boleh sampai menggeser, karena itu ruangan kerja.
Bayangkan alat-alat musik lebih gede daripada ini. Ada yang gede-gede begini. Kita harus pikul 2 orang. Pikul sambil nyanyi. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Biar sondor gaji. Lalu manis. Betul kerja buat Tuhan tidak ada gaji? Ada. Tapi kita sedang hibur diri. Kami berlima. Semua berlima sekarang jadi hamba Tuhan. Dan dia katakan kepada saya. Pacak. Ini orang saya lihat dulu kalau dia ada dengan anak. Dia cerita sendiri. Saya cuma tahu begini, kita lakukan karena kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya ingat waktu anak-anak muda lihat gereja kotor, kita masuk ke Pak Gembala. Om, kita mau ngecat gereja. Hei, kalian mau cat gereja? Ayo, dikasih ini. Tapi nggak usah beli cat om, tinggal bilang aja merek catnya apa. Nggak usah juga kasih makan. Loh, lalu terus tinggal nanti gereja jadi. Loh, bagaimana kalian kerja? Anak-anak muda om. Bayangkan anak-anak muda kita pasang bambu-bambu, naik ngecat. Saya cuti 2 hari, cuma pimpin anak-anak muda ngecat gereja. Nggak dikasih nasi bungkus, nggak dikasih PK. Kita lakukan karena cinta. Bapak Ibu lihat baik-baik. Semua tetes air keringat, semua susah payah, pikir tentang kerajaan Allah, dihitung Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lupa. Tapi kalau Anda mulai begini, gua dapat apa ya? Maka Anda hitung-hitungan. Orang hitung-hitungan itu nanti larinya kepada spirit of Judah, spirit of Judas. Lama-lama menyangkal Tuhan. Tapi saya percaya bahwa jemaat yang ada di sini, yang ada di online, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube dan Facebook, kita adalah orang-orang yang tidak akan goyah. Haleluya. Amin. Satu saat, salah satu teman saya, dia punya bisnis. Ya, dia punya bisnis itu adalah, dia selalu kirim, dia punya kargo yang hampir yang kuasai Indonesia ini termasuk besar. Ya. Saya kenal orangnya dengan baik. Dan saya punya salah satu teman juga, yang selalu kirim kepada dia, kirim untuk dari mana ke mana, mungkin ikan atau kepiting atau apapun. Dan saya selalu tanya bagaimana orangnya, iya Pak Luther. Tapi saya tolong orang ini. Ada beberapa kali, berapa bulan dia nggak bayar, tapi saya nggak kejar. Saya bolehkah saya tahu berapa nilainya? Karena saya kenal orang itu juga dengan baik. Dia bilang nilainya, wow. Sudah berapa lama tidak bayar? Dia katakan sekian bulan. Kenapa Bapak nggak kejar? Saya sengaja tanya. Saya tahu Pak, dia sedang goyah. Makanya saya mau tolong dia. Supaya kasih dia punya space waktu untuk dia kumpul dana. Karena saya tahu orang ini jujur, tidak mungkin nipu. Sekarang ini situasinya sulit. Dan saya tahu dia juga lagi doa. Dan saya kasih tahu kepada dia, kamu tenang. Kamu space waktu ini, kamu kumpul uangmu baik-baik. Setelah ada baru kamu bayar pelan-pelan. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan itu ketika lihat Anda dan saya lagi goyah, dia Bapa yang baik tidak akan membiarkan. Anak saya tuh ada kalanya dari kantor, lantainya lantai 38. Papa, aku punya saldo cuma tinggal sekian. Gak tunggu 1-2 menit sudah. Kalau persis saya buka handphone, gak tunggu 1 jam, gak tunggu 2 jam. Hari detik itu juga saya kira. Karena gak mau anaknya goyah, gak mau anaknya gak makan, gak mau anaknya sampai gak bisa sekolah, gak mau sampai anaknya tidak sukses, gak mau sampai anaknya mengalami jalan buntu. Bapak yang baik pasti akan menolong anak-anaknya. Dan Alkitab katakan kalau Bapak di dunia ini saya tahu, yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapak yang di sorga, dia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Orang goyah itu karena memang tidak percaya dengan Tuhan. Alkitab berkata orang goyah itu adalah seperti Yudas. Yudas itu nggak percaya gurunya, padahal gurunya sangat percaya dia. Dia dipercayakan untuk memegang seluruh keuangan daripada pelayanan Yesus. Dan Alkitab katakan Yudas suka mencuri uang itu, dan Tuhan tahu. Tapi dia hitung-hitungan. Ketika dia lihat Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang harganya 300 dinar, harga gaji 1 tahun. Yudas berkata begini, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Mendingan dikasih ke orang-orang miskin. Bayangkan, dia paralelkan Yesus dengan orang miskin. Kasih ke orang miskin lebih baik daripada kasih ke Yesus. Saya tidak berkata bahwa nggak boleh nolong orang miskin. Misi daripada gereja lokal ini adalah assist the poor, nolong orang miskin.
Amin. Haleluya. Saya perhatikan Yudas. Dia berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Orang yang goyah selalu hitung-hitungan. Spirit of niaga. Kalau aku kasih 5.000, kalau aku kasih 10.000 sebagai persembahan, kira-kira 30 kali lipat itu berapa ya? Hitung-hitung. Kita nggak kasih karena kita cinta. Saya bolak-balik perkataan Yudas, untuk Tuhan kita perlu boros. Katakan, untuk Yesus saya perlu boros. Boros waktu, boros tenaga, boros kekuatan, boros segalanya. Lakukan yang terbaik. Saya katakan kepada Bapak Ibu, saya 30 tahun melayani Tuhan. Dan saya lihat ketika kita boros dengan Tuhan, Anda gak miskin, Anda gak kurang. Anda akan mengalami more than enough. Anda akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Anda akan mengalami terobosan demi terobosan. Saya lihat itu dalam keluarga kami, anak-anak kami pun cerita, Papa, rasanya kita nggak pernah lihat Papa itu habis ya dalam tanda petik uang. Saya bilang, Papa juga bingung. Saya katakan kepada mereka, Papa juga bingung. Kenapa sampai saya share ini? Ini kehidupan yang Tuhan bawa kami, sehingga saya share kepada Bapak Ibu. Kita mau mengakhiri 2022. Dan orang sedang takut masuk di 2023. Orang sedang takut masuk di tahun-tahun yang akan datang. Saya beritahukan tahun-tahun yang akan datang memang tidak mudah. Tahun-tahun akan datang penuh dengan kegelapan. Tapi orang yang berdiri kokoh, berdiri tegap, orang yang tidak goyah, mereka akan melihat kemenangan daripada Tuhan. Mereka akan lihat pekerjaan-pekerjaan ilahi dinyatakan atas hidup mereka. Dan yang ketiga adalah begini, kalau Anda tahu Tuhan tidak akan pernah lupa dengan saudara, maka hal yang ketiga Alkitab berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada orang yang melayani, kalau aku kasih kedudukan aku melayani, kalau aku jadi sesuatu yang kelihatan oleh orang lain aku melayani, kalau aku begini baru aku mau melayani, tapi ketika aku tidak dilihat oleh orang lain aku nggak mau melayani. Itu melayani cari muka. Padahal Anda sudah punya muka. Saya lihat Anda semua di sini termasuk yang di media semua punya muka. Betul? Kalau Anda melayani cari muka, maka itu merupakan tipu daya daripada setan. Amin. Kita melayani karena kita cinta Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani karena kita tidak bisa membalas semua kasih dan kebaikannya selain melayani Dia. Nah, kalau kita melayani terus kita dikasih persembahan kasih, itu anugerah dari Tuhan. Tapi jangan melayani karena mau butuh itu, bukan itu. Amin. Ada kalanya saya pergi pelayanan pun tidak mengharapkan itu. Ya, ada kalanya kalau istri saya pergi, itu bukan gereja yang bayar, gereja yang undang bayar. Dan kalanya saya bilang, sayang kalau pergi, kita yang bayar, kita yang tanggung tiket. Kalau sampai terus Tuhan gerakan gerejanya untuk mereka mau bayar tiket, itu anugerah dari Tuhan. Tapi kita nggak pernah nuntut. Kita nggak nuntut. Karena bagi saya pelayanan adalah sebuah kehormatan. Pelayanan adalah tanda saya mengasihi Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini dan menyampaikan isi hati, sebuah kehormatan luar biasa. Kalau Anda bisa menari di depan, Anda bisa jadi asyir di depan, sebuah kehormatan luar biasa. Jaga hidupmu sungguh-sungguh. Amin. Kita boleh pakai dasi, boleh pakai jas, tapi kalau kita nggak jaga hidup sungguh-sungguh, kita bohongin Tuhan. Amin. Sama ketika nanti sebentar kita mengembalikan milik Tuhan, yaitu perpuluhan. Saudara dan saya, makanya saya selalu bilang kepada para pastef juga, nanti kasih tahu kepada yang doa persembahan di depan ini. Jangan bilang saya beri yang terbaik, padahal itu sisa uang baru selesai makan bakso 25.000, lalu sisa kembali 25.000, lalu dia kasih dalam amplop, Tuhan aku beri yang terbaik, padahal itu sisa kembalian abang bakso. Bohongin Tuhan. Itu kan melayani Tuhan. Melayani Tuhan kan tidak harus di depan mimbar kan. Melayani Tuhan Anda bisa di depan di sana, Anda bisa tidak terlihat, tapi hatimu ada di sana. Melayani Tuhan Anda lihat gembala punya visi apa, gembala punya mimpi apa, gembala punya kerinduan yang Tuhan taruh apa. Lalu Bapak Ibu hidupi itu dalam gereja lokal ini. Oh diam. Amin. Alkitab berkata begini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia.
Salah seorang raja Israel yang terkenal namanya Daud. Ketika sudah waktu tua, dan ketika harinya mau meninggal, maka Nabi Nathan masuk kepada dia. Dan Bathsheba, istrinya masuk kepada dia. Dan memberitahukan kepada Nathan bahwa salah satu kakaknya Daud sudah memproklamirkan diri menjadi raja. Dan Bathsheba katakan, engkau janji bahwa anakku akan jadi raja. Dan hari itu Daud mendeklarasikan bahwa Salomo akan jadi raja. Nabi Nathan masuk, dan untuk menggenapkan perkataan daripada Daud. Dan hari itu Alkitab berkata begini, Daud mengangkat Salomo menjadi raja ketika Daud masih hidup. Didudukan di atas takhtanya ketika Daud masih hidup. Tuhan sedang mau bicara kepada kita begini, bahwa janji Anda tidak bisa ditepati kecuali Anda menggenapi janji. Satu waktu nanti ada banyak orang Kristen yang akan dihukum oleh Tuhan karena dia tidak menepati nasarnya dengan Tuhan. Alkitab katakan lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Anda bernasar gini, Tuhan pakai aku seturut kehendakmu, bentuk aku sesuai rencanamu. Tuhan bilang yes and amen. Dikirim masalah, dikirim persoalan, Anda teriak, Tuhan berat banget Tuhan. Katanya bentuk sesuai rencanamu, pakai sesuai kehendakmu. Dikirim masalah, Tuhan tolong aku. Ada yang lari, Yunus lari, dikirim gelombang. Masih bilang nih, lemparkan aku aja ke laut. Untung Tuhan kirim ikan begede, ditelan, dikirim dimuntahkan di tempat kota Niniwe. Marah-marah lagi dengan Tuhan. Khotbah yang paling tersingkat di dunia, tapi jemaat yang paling bertobat paling banyak, khotbah Yunus. Jadi kalau Anda meminta urapan untuk penginjilan, urapan Yunus, tapi jangan melewati perut ikan dulu. Jangan pakai acara lari-lari dulu. Ini pakai acara lari-lari dulu. Nanti kalau sudah sakit Pak, kanker di kandungan Pak, kanker payudara Pak. Pastor tolong doain Pastor. Aku janji Pastor kalau sembuh aku akan melayani Tuhan dengan sungguh. Now. Ini lari dengan Tuhan kalau disembuhkan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Haleluya. Alkitab berkata, lihat selalu dalam. Saya rindu dari hati yang paling dalam untuk kemuliaan Tuhan. Untuk melihat seluruh jemaat, baik yang online, baik yang onsite, untuk mulai masuk tahun depan, kita menjadi jemaat yang suka melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan dalam triple X dengan cepat, excellent, extravagance, dan exousia. Melayani dengan tampilan pelayanan yang sempurna, melayani dengan memberi persembahan yang terbaik, dan melayani dengan kuasa Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya. Mari tim musik.